Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 14 yang akan membantu membawakan presentasi dari kelompok kami tentang analysis, decline, and type curve. Nah, di sini saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Ada Arini Fitri Iyasya, ada Nisrina Fatin, ada Muhammad Kinzi Putra Yudanto. The last but not least, ada Raden Muhammad Ayesra. Oke. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang type curve analysis. Next. Nah, jadi ini adalah tipe-tipe kurva yang akan kami presentasikan. Jadi ada Agarwal-Gardner, ada Fedkovich, ada Gringarten, ada border derivatif, dan yang terakhir ada Palacio-Blessingen. Next. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang type curve analysis. Nah, type curve analysis itu adalah metode untuk menentukan parameter yang ada pada sumur maupun reservoir seperti permeabilitas, skin factor, dual porosity, fracture pada dinding sumur, dan masih banyak yang lainnya, dengan membandingkan data perolehan perubahan tekanan dan penurunannya terhadap waktu yang kemudian diplot menjadi grafik sehingga didapatkan model reservoir dari kurva pada grafik. Nah, type curve analysis yang pertama yaitu Agarwal-Gardner yang akan disampaikan oleh teman saya Nisrina. Nisrina, silahkan. Oke, thank you Nadia. Di sini aku Nisrina mau menjelaskan tentang Agarwal-Gardner type curve analysis. Next. Oke, analisis kurva tipe Agarwal-Gardner 1998 merupakan metode yang dapat dengan mudah memperkirakan gas atau minyak, permeabilitas reservoir, skin effect, fracture half length untuk sumur rekahan hidraulik. Keakuratan analisis ini telah diverifikasi melalui simulasi numerik. Kurva tipe penurunan modern ini mewakili kemajuan di atas kurva tipe Blessingen karena perbedaan yang lebih jelas dapat dibuat antara periode aliran yang didominasi oleh batas dan sementara. Metode ini juga menampilkan kurva yang mengandung fungsi turunan serupa dengan yang digunakan dengan literatur transient tekanan untuk membantu proses pencocokan. Metode analisis kurva penurunan Agarwal-Gardner ini cocok untuk sumur vertikal di reservoir homogen melingkar tertutup, serta plot tipe kurva dan metode pencocokan kurva. Next. Oke, selanjutnya adalah Agarwal-Gardner type curve plotting. Yang pertama ada dimensionless flow rate, yang kedua dimensionless flow rate curve, yang ketiga adalah dimensionless inverse normalized pressure derivative curve, selanjutnya dimensionless inverse normalized pressure integral derivative curve, dan yang terakhir adalah decline curve. Yang pertama nih yaitu Agarwal-Gardner dimensionless flow rate. Dengan asumsi bahwa ada sumur vertikal yang berpusat di closed circular reservoir yang berproduksi pada laju konstan Q, di mana dimensionless variabelnya yaitu ada pressure dimensionless, time dimensionless, radius dimensionless, dan drainage radius dimensionless. Di mana dimensionless time oleh Agarwal-Gardner berdasarkan drainage area adalah pada persamaan 1.1 yang kemudian disubstitusi dan akan menjadi persamaan yang lebih baru yaitu persamaan 1.2. Next. Lalu akan didapatkan solusi Laplace sehingga kita akan mendapatkan persamaan flow rate dimensionless yaitu persamaan 1.4 yang akan berubah menjadi persamaan 1.5. Next. Oke, yang kedua adalah Agarwal-Gardner dimensionless flow rate curve, yaitu gambar di bawah ini atau gambar satu ini merupakan plot solusi inverse pressure pada constant flow rate dan dimensionless time. Next. Yang ketiga yaitu dimensionless inverse normalized pressure derivative curve. Untuk meningkatkan keandalan analisis, Agarwal-Gardner ini menggunakan fungsi inverse normalized pressure derivative seperti persamaan di bawah ini yaitu persamaan 1.6. Lalu pada Laplace-nya
yaitu persamaan 1.8 dan akan menjadi persamaan 1.8. Next. Oke, kurva inverse normalized ratio derivative mirip dengan kurva penurunan Fitch profit, dan kurva tipe dapat dipisahkan menjadi dua bagian. Di bagian kiri yaitu time dimensionless kurang dari 0,1 yang sesuai dengan aliran transient yang terutama dikendalikan oleh radius drainage dimensionless, dan di bagian kanan ada time dimensionless lebih dari 0,1 yang sesuai dengan aliran pseudo steady state. Kurva tipe berhasil menghasilkan garis lurus dengan kemiringan -1 seperti yang ditunjukkan pada slide berikut. Next. Oke, dalam kurva penurunan Agarwal-Gardner seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 ini, kurva inverse normalized pressure setara dengan kurva turunan tekanan dan memiliki peran yang mirip dengan tekanan uji sumur yang dapat lebih mudah mengenali keadaan aliran transient yang berbeda, di mana ketika time dimensionless 0,1, yaitu aliran transient akan berubah menjadi aliran yang didominasi batas. Kurva penurunan adalah garis lurus dengan kemiringan -1 dan semua kurva memiliki feature ini. Namun, parameter ini membutuhkan data berkualitas tinggi dan analisis kurva derivatif akan menjadi tidak berarti ketika data produksi didistribusikan secara tersebar. Next. Oke, selanjutnya yaitu Agarwal-Gardner dimensionless inverse normalized pressure integral derivative curve. Nah, fungsi inverse normalized pressure integral derivative, masalah sebelumnya dapat terselesaikan, di mana didefinisikan sebagai persamaan 1.9 dan diintegralkan seperti persamaan 1.10. Maka persamaan kedua tersebut dapat disubstitusikan dan akan mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 1.11. Next. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, yaitu gambar 4, kurva turunan mempertahankan sebagian besar karakteristik turunan raw data dengan lebih sedikit dispersi. Next. Oke, yang terakhir yaitu Agarwal-Gardner decline curve, di mana kurva penurunan Agarwal-Gardner ditunjukkan pada gambar 5 ini diperoleh dengan menempatkan 3 kurva sebelumnya karena perbedaan definisi variabel tak berdimensi. Kurva penurunan Agarwal-Gardner lebih tersebar daripada kurva penurunan Palacio dan Blasingame pada tahap awal yang dapat meningkatkan analisis pencocokan dan mencapai tingkat keraguan yang lebih rendah daripada metode sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya kita akan memasuki study case dan bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini soalnya yaitu sebuah sumur gas yang berpusat di reservoir melingkar tertutup berproduksi pada tingkat variabel dan BHFP variabel. Tekanan reservoir awalnya yaitu 30 MPa dan suhu reservoirnya 80 derajat Celcius, di mana ketebalan reservoir adalah 100 meter, porositas reservoir 0,1, jarak antara sumur dan batas adalah 500 meter. Dan berikut data-data yang lebih lengkap tertera pada layar kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya, untuk data produksi akan tercantumkan di setelah slide ini, dan kita dapat mengabaikan proses perhitungan iteratif untuk nilai J dan dengan asumsi bahwa J ini adalah Dan kita dapat mengabaikan proses perhitungan iteratif untuk nilai J dengan asumsi bahwa nilai J ini adalah 2 kali 108 meter kubik. Next. Oke, ini adalah data sumur produksinya, kalian bisa lihat sendiri tertera pada layar. Nah, selanjutnya kita bagaimana sih step-step untuk mengerjakannya? Kita bisa langsung ke next slide aja. Oke, step yang pertama sampai yang kelima yaitu kita menghitung material balance pseudo time dan parameter relative normalized rate, yaitu kita menghitung tekanan reservoir rata-rata, perubahan normalized pseudo pressure, normalized pseudo time, normalized rate, inverse normalized pressure derivative, dan inverse normalized pressure integral derivative. Nah, hasilnya udah ditunjukkan pada layar tertera ini, ada 2 tabel yang bisa kalian lihat. Selanjutnya kita dapat memasuki step ke-6. Oke, step ke-6 ini adalah plot hubungan log-log seperti yang tertera pada gambar 6 ini.
Kalian bisa lihat sendiri. Untuk step yang ketujuh adalah mencocokkan tipe kurva yang pada gambar 6 sebelumnya dengan kurva riwayat produksi aktual seperti yang ditunjukkan pada gambar 7 ini. Oke, next. Step yang ke-8 yaitu kita perlu mencatat radius dimensionless drainage atau RED. Kalian bisa lihat bahwa RED-nya adalah 20. Oke, kita lanjut ke step 9. Kita dapat memilih titik pencocokan aktual yaitu 209,108 dan pencocokan teoritis yang sesuai dengan titik yaitu 1,1 untuk menyederhanakan perhitungannya. Setelah kita dapat pilih titiknya nih, kita dapat menghitung nilai permeabilitas berdasarkan dengan titik rate matching dan persamaan 1.5 sebelumnya. Maka akan didapatkan nilai permeabilitasnya adalah 1,81 milidarsi. Next. Oke, untuk step yang ke-11, kita dapat menghitung drainage radius berdasarkan titik matching time dan nilai permeabilitas yang sudah kita hitung sebelumnya dan persamaan 1.31 dan akan didapatkan nilai radius drainage-nya adalah 507,3 meter. Namun berdasarkan persamaan 1.31 dan hasil perhitungan nilai permeabilitas sebelumnya, kita dapat ekspresikan dengan persamaan di bawah ini dengan sistem satuan SI. Sehingga kita dapat persamaan baru yang udah di-rearrange, yaitu persamaan 1.35. Maka hasil dari nilai drainage radius ini adalah 508 meter. Yang ke-12 yaitu kita menghitung radius effective wellbore. Kita akan mendapatkan nilainya yaitu sebesar 25,4 meter. Step yang ke-13 yaitu kita dapat menghitung nilai vector skin ya atau S yang kita hitung sesuai dengan rumus sebelumnya yang diketahui, maka didapatkan hasil nilai S ini adalah minus 5,54. Dan step yang terakhir yaitu kita dapat menghitung nilai OGIP atau original gas in place, di mana sebelumnya kita sudah dapat rumusnya, kita dapat langsung memasukkan data-data yang sudah diketahui, maka akan didapatkan nilai yaitu nilai J-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Nah, sebelum itu kita juga bisa mensubstitusikan persamaan 1.35 ke dalam persamaan 1.34 dan kita dapat rearrange kembali persamaan itu dan akan mendapatkan persamaan baru seperti yang tertera di layar dan kita akan mendapatkan nilai J-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Sekian penjelasan mengenai type curve Agarwal-Gardner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya hari ini. Thank you, Rina. Baik, selanjutnya adalah Fatkovich type curve analysis. Next. Fatkovich sendiri pada tahun 1980 menyatakan bahwasanya konsep pendekatan dimensionless variabel dapat diperluas dan digunakan untuk decline curve analysis, yakninya dalam menyederhanakan perhitungan. Fatkovich memperkenalkan variabel yang dapat digunakan untuk decline curve analysis, yakninya pada dimensionless low rate dan decline curve dimensionless yang semuanya dapat digunakan dalam decline curve dan type curve analysis. Tak hanya itu, Fatkovich juga memperkenalkan ide analisis dengan menggunakan kurva tipe Lovelock ke analisis produksi untuk periode transient flow dan periode boundary dominant flow. Boundary dominant flow sendiri untuk tekanan konstan hampir mirip dengan pseudo steady state flow untuk menentukan produksi laju konstannya. Type curve analysis pada Fatkovich dimaksudkan untuk menjadi cara cepat guna memperkirakan kinerja ketika sumur berproduksi pada bottom hole flowing pressure yang konstan, di mana hal ini juga bisa dilakukan pada saat menghitung OIP maupun OGIP. Baiklah, selanjutnya. Kembali lagi kepada variabel yang dikenalkan oleh Fatkovich dan hubungan antar dimensionless variabel dan decline curve dimensionless didapatkan dari persamaan yang ada pada layar. Dan dari persamaan tersebut, maka kita dapatkan asumsi yang digunakan pada kurva ini, yakninya hiperbolik, eksponensial, dan juga harmonik, dengan persamaan mereka masing-masing yang dapat teman-teman lihat pada layar. Baik, next.
Saat periode boundary dominant flow, yaitu pada saat keadaan steady state atau aliran semi steady state, maka kita dapat menggunakan persamaan Darcy untuk menggambarkan laju aliran awal atau key inisialnya seperti persamaan berikut. Baik, selanjutnya. Fedkovich sendiri mendemonstrasikan solusi analitis untuk persamaan diffusivitas aliran transien dan persamaan kurva penurunan pada keadaan pseudo-steady state decline curve equation dapat dikombinasikan kepada kurva log-log dimensionless. Untuk membangun hubungan dua aliran rezim, Fedkovich mengungkapkan decline curve dimensionless variable dan dimensionless time dalam kondisi dimensionless Rayleigh rate dan kombinasi persamaan rate time seperti pada yang ada pada layar. Baik, selanjutnya. Sedangkan untuk dimensionless time-nya, yakni pada kondisi transitionless dimensionless time, Fedkovich menunjukkan dalam persamaan berikut yang terdapat pada layar. Dan pada asumsi hyperbolic dan eksponen memiliki pengembangan secara empiris berdasarkan data produksi. Meskipun demikian, Fedkovich dapat memberikan dasar persamaan fisika mereka untuk koefisiennya, di mana persamaan tersebut menunjukkan initial decline rate yang dapat didefinisikan seperti yang ada pada layar, yakni D inisial. Selanjutnya adalah pengaplikasian type curve jenis Fedkovich. Kurva tersebut adalah kurva yang digunakan pada tipe Fedkovich. Selanjutnya, langkah-langkah dasar yang digunakan dalam pencocokan kurva tipe Fedkovich dari penurunan data kecepatan waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memplot flow rate versus waktu dalam unit apapun pada kertas log-log atau pada suatu kertas kalkir yang memiliki siklus yang sama dengan tipe kurva Fedkovich. Kedua, kita tempatkan plot data kertas kalkir di atas type curve dan menggeser kertas kalkir tersebut dengan data yang diplot dan dipastikan untuk tetap pada sumbu koordinat paralel sehingga titik data cocok dengan salah satu type curve dengan spesifik nilai B atau eksponen B-nya. Ketiga, berdasarkan kurva pada langkah sebelumnya, kita harus mencatat dulu nilai reservoir dimensionless radiusnya dan juga parameter B-nya. Keempat, pilih titik yang cocok pada plot data dan nilai-nilai yang berada di bawah garis type curve. Kelima, lalu kita dapat menghitung initial surface gas flow rate-nya pada saat T sama dengan 0 dengan menggunakan persamaan yang ada pada layar. Keenam, kita dapat menghitung initial decline rate dengan menggunakan D inisial dengan menggunakan persamaan yang ada pada layar. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai permeability-nya. Untuk menghitung nilai permeabilitasnya, maka kita dapat menggunakan persamaan sesuai dengan kondisinya masing-masing, yakni pada pseudo pressure, pressure square, dan pressure approximation. Dan untuk persamaannya sendiri dapat teman-teman lihat pada layar. Oke, next. Selanjutnya kita menentukan reservoir volumenya dari well drainage area pada dimulainya boundary dominant flow seperti persamaan yang ada pada layar. Next. Lalu kita dapat menghitung skin factor dan juga mendapatkan nilai dari initial gas in place-nya. Selanjutnya, selanjutnya adalah contoh soal. Dan contoh soal di sini ada pada suatu fractured gas well dengan siklus reservoir tertutup berproduksi dengan BHFP konstan, dan pada kasus ini terlihat bahwasanya OGIP-nya diketahui yakninya sebesar 2 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Dan sumur ini juga memiliki parameter lain seperti yang dapat teman-teman lihat pada layar. Oke, next. Terima kasih. Lalu bagaimana sih cara menyelesaikannya? Pertama, yang harus kita lakukan adalah menggambarkan kurva Q terhadap T dan juga N terhadap T pada log-log plot seperti yang ada pada gambar. Dan setelah itu kita mencocokkan production history dari well tersebut dengan plot theoretical Fedkovich. Selanjutnya,
Nah, berdasarkan pada grafik terlihat bahwasanya matching point terlihat pada warna pink dan juga ungu, sehingga kita dapat mencatat nilai dimensionless drainage reservoir radius rate-nya sebesar 20 dan decline eksponennya sebesar 5. Selanjutnya kita memilih salah satu titik yang cocok dan kita dapat mencatat kecocokan poin aktualnya yaitu 10,100 meter dan korespondensi titik kecocokan teorikalnya yaitu 0,078 dan 0,19. Selanjutnya, berdasarkan matching point, maka kita dapat menghitung initial flow rate-nya dengan persamaan berikut dan didapat nilainya sebesar 52,6 dikali 10 pangkat 3 meter kubik per D. Kelima, berdasarkan basis kecocokan poinnya, maka kita dapat menghitung initial decline rate-nya dengan persamaan berikut, yaitu persamaan yang ada pada layar, dan didapat nilainya adalah 0,078. Selanjutnya, berdasarkan nilai dari dimensionless drainage reservoir radius dan juga initial flow rate-nya, maka kita dapat menentukan permeabilitasnya, di mana permeabilitasnya sendiri bertransform sebagai pressure square, lalu kita mendapatkan nilainya dari persamaan yang ada pada layar, yakni senilai 1,2. Selanjutnya kita menghitung wellbore radius dan skin factor-nya pada persamaan berikut dan didapatkan hasilnya 23,3 meter dan juga negatif 5,45. Dan dikarenakan sumur ini merupakan vertical fracture, di mana saat converting skin factor ke fracture half length-nya, maka kita akan memiliki nilai sebesar 46,6 meter. Selanjutnya kita menentukan ultimate recoverable reserve-nya, dan dikarenakan hasil plotnya memperlihatkan bahwasanya kurva tersebut adalah hyperbolic decline, maka kita dapat menentukan abandon time-nya berdasarkan persamaan yang ada pada layar, yakni sebesar 880 days. Selanjutnya kita dapat menentukan reservoir volumenya dengan dibantu juga oleh persamaan permeabilitas atau K, dan didapatkan nilainya sebesar 0,8 dikali 10 pangkat 6 meter kubik. Selanjutnya kita dapat menentukan drainage area dan juga reservoir pressure-nya berdasarkan persamaan yang ada pada layar, dan didapatkan untuk drainage area-nya sebesar 506 meter dan reservoir reserve-nya sebesar 1,35 dikali 10 pangkat 8 meter kubik. Dan untuk jenis kurva selanjutnya adalah Green-Garten yang akan dibawakan oleh teman saya Kinsey. Kepada Kinsey, disilahkan. Terima kasih Arini atas waktunya. Baik, berikutnya adalah tipe kurva Green-Garten. Bisa di next. Jadi apa itu kurva Green-Garten? Jadi berdasarkan teori, dalam pengunjal model sumur apapun, grafik kurva dapat mewakili data sumur reservoir. Green-Garten adalah tipe kurva yang biasanya digunakan untuk tipe sumur yang sedang melakukan well test, down test, namun bisa juga digunakan untuk well depth test dan dapat digunakan pada gas well test pada teori Bordet tahun 1983. Next. Bentar ya, aku terangin dulu lampu. Penerangannya jelek banget. Lantai 3, lampu. Oke, udah baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Arini atas waktunya. Baik, berikutnya adalah tipe kurva Green-Garten. Bisa di next. Jadi apa itu kurva Green-Garten? Jadi berdasarkan teori, dalam pengunjal model sumur apapun, grafik kurva dapat mewakili data sumur reservoir.
Green cutter adalah tipe kurva yang biasanya digunakan untuk tipe sumur yang sedang melakukan well test, down test, namun bisa juga digunakan untuk build up test dan dapat digunakan pada gas well test pada teori Bordet tahun 1983. Next, terdapat beberapa asumsi yang harus terdapat beberapa asumsi jika ingin menggunakan tipe kurva Green-Garten. Yang pertama adalah constant rate production, dua adalah vertical Weber, ketiga adalah infinite acting homogeneous reservoir, keempat adalah single phase liquid of small and constant compressibility, yang kelima adalah infinitesimal skin that may be modeled with an apparent Weber radius, dan keenam adalah Weber storage coefficient. Next. Baiklah, ini adalah penurunan rumus pada tipe kurva Green-Garten. Yang paling atas yang bisa kita lihat adalah A function dari flow equation. Dan dari hal tersebut kita bisa mendapatkan persamaan kedua yang di bawahnya, yaitu adalah bentuk dimensionless dari persamaan A function flow equation. Lalu untuk mendapatkan keempat persamaan di bawah, kita dapat mensubstitusikan persamaan yang paling atas dan persamaan kedua di bawahnya. Lalu dapat kita mendapatkan empat persamaan di bawah, yaitu dimensionless time, dimensionless radius, and dimensionless pressure. Oke, bisa di next. Dan ini adalah substitusi juga untuk mendapatkan skin factor dan Weber storage dan juga Weber storage pada kurva Green-Garten. Oke, next. Ini adalah study case yang terdapat pada sebuah well test yang sedang ingin melakukan di shut in untuk melakukan build up test. Namun pada kasus ini lebih mengarah ke arah Bordet, namun masih terdapat beberapa unsur Green-Garten karena memang Bordet adalah derivatif dari Green-Garten. Saya bacakan soalnya. Sebuah sumur reservoir di atas memiliki bubble oil pressure terhadap produksi minyak dengan rate konstan 185 barrel oil per day sebelum shut in untuk build up test. Build up test data terdapat pada tabel di samping bisa dilihat dan sudah diberikan beberapa data yang diberikan pada slide tersebut. Bisa di next. Dan ada juga yang ditanyakan, yaitu Weber storage, formation permeability, Weber storage coefficient, dan skin factor. Bisa di next. Baik, untuk cara pengerjaan study case tersebut dibagi 7 step, yaitu step pertama menyiapkan hasil tes data untuk analisis, step kedua memplot pressure change dan shut in time, yang ketiga menghitung Weber storage dan Weber storage coefficient dari slope kurva, yang keempat menyamakan tipe kurva dari Green-Garten curve type curve atau kurva yang kita punya, yang kelima menentukan permeability, yang keenam menghitung Weber storage menggunakan time match point, dan yang ketujuh adalah menghitung skin factor. Baik, bisa di next. Baik, dari step yang pertama kita harus menghitung shut in time dan pressure change menggunakan Agar-Wall equivalent, dijelaskan oleh teman saya Rina. Dan kita bisa mendapatkan, dan pressure change itu menggunakan penurunan derivatif dari pressure ya. Jadi ini sudah termasuk Bordet sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Bisa dilihat dari gambar berikut, ini adalah hasilnya. Baik, bisa di next. Lalu setelah kita mendapatkan data-data yang sudah diberikan oleh Agar-Wall equivalent, kita bisa memplot, yaitu delta P dan delta P derivatif versus shut in time. Lalu bisa di next. Oke, untuk langkah ketiga kita akan menghitungkan Weber storage dan Weber storage coefficient menggunakan rumus yang sudah ada di slide ya. Sebelum kita menggunakan rumus, kita juga harus menentukan shut in time per pressure change. Ini untuk mendapatkan koefisien tersebut di kurva sebelumnya, dan sudah didapatkan, kita tinggal memasukkan saja substitusi dan didapatkan Weber storage dan Weber coefficient sebesar 358,86. Bisa di next.
Oke, setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita juga bisa menyamakan tipe kurva yang kita dapat dengan Green-Garten Bordet type curve. Next, untuk menyamakan tersebut kita agar bisa mendapatkan dimensionless pressure per pressure change dan mendapatkan koefisien sebesar 4,5/100. Dan untuk mencari permeability, kita tinggal substitusikan data yang kita dapat dan mendapatkan hasil sebesar 24,95 milidarcy. Next. Oke, terus kita akan menghitung well-burst storage dari time match point. Bisa dilihat, kita tinggal mensubstitusikan semua data yang kita dapat tadi dari grafik penimpaan grafik dengan well-burst dengan grafik Green-Garten Bordet, dan kita tinggal substitusikan hasilnya dan mendapatkan hasil well-burst storage sebesar 312,61. Next. Lalu yang terakhir adalah menentukan skin factor. Kita mendapatkan data dari semua data tadi, tinggal substitusikan saja sama dan mendapatkan hasil skin factor sebesar 22,46. Baik, mungkin segitu saja dari Green-Garten. Akan dijelaskan lebih lanjutnya untuk Green-Garten Bordet oleh teman saya, Raestra. Ya, baik. Terima kasih kepada Kenji karena telah menjelaskan mengenai type curve analysis dari Green-Garten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bordet derivative type curve analysis. Nah, jadi apa sih bordet derivative itu? Bordet derivative ini merupakan salah satu kurva analisis yang merupakan penyempurnaan dari type curve dari Green-Garten itu sendiri yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Kenji. Nah, derivative type curve ini diperkenalkan pertama kali oleh Bordet pada tahun 1983. Type curve ini banyak digunakan pada sumur well test di kondisi afterflow. Apa sih kondisi afterflow itu? Kondisi afterflow itu adalah kondisi sumur setelah dilakukan shut-in. Nah, jadi saat dilakukan shut-in ini, tekanan di dalam sumur itu akan meningkat. Nah, peningkatan tekanan ini yang akan dianalisa menggunakan type curve analysis untuk kita bisa melihat bagaimana karakteristik yang ada dari reservoir itu sendiri. Nah, type curve ini didasari pada persamaan difusivitas untuk aliran fluida di media berpori pada kondisi radial flow. Adapun asumsi dari bordet derivatif ini sendiri hampir sama dengan asumsi yang dipakai pada Green-Garten type curve analysis, yang mana asumsinya sendiri itu adalah dengan permeabilitas yang konstan, flow rate yang konstan, ketebalan reservoir yang konstan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan pemahaman kita mengenai implementasi dari bordet ini sendiri, kita langsung masuk saja ke case study-nya. Nah, jadi telah diberikan data well test data pada suatu sumur yang mana bisa teman-teman lihat pada gambar di kiri ini, dan parameternya di sebelah kanan berupa flow rate-nya sebesar 1.500 barrel per day dengan perubahan dengan waktu TP sebesar 18,04 hour, oil formation volume factor sebesar 1,3, kompresibilitas total sebesar 1 kali 10 pangkat min 5, ketebalan reservoir 73 feet, radius sumur 0,401 feet, viskositas 0,5 centipoise, dan porositas sebesar 20% atau 0,2 fraksi. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan berapa permeabilitas dari sumur dari reservoir yang kita dapatkan ini, dan skin factor ada atau tidakkah skin factor pada sumur ini. Baik, langsung saja kita ke langkah pengerjaannya. Nah, langkah pertama, kita memplot terlebih dahulu perubahan tekanan atau delta P terhadap perubahan waktu dalam skala log-log. Nah, setelah diplot, maka akan didapatkan berupa grafik pada gambar di samping yang bisa teman-teman lihat. Baik, selanjutnya.
Nah, langkah selanjutnya kita mengoverlay si grafik yang telah kita plot tadi ke grafik dari border derivatif ini sendiri. Nah, tujuannya untuk apa sih kita mengoverlay ini? Kita mengoverlay untuk mendapatkan nilai dari time match, pressure match, dan curve match itu sendiri. Yang mana nilai-nilai tersebut akan kita pakai untuk kita menentukan permeabilitas wellbore storage, wellbore dimensionless wellbore storage, dan skin factor itu sendiri. Nah, setelah kita mengoverlay, maka didapatkan pressure match sebesar 0,01181, time match sebesar 13,13, dan curve match sebesar 2,3. Nah, bagaimana sih nilai-nilai ini bisa kita dapatkan? Nah, teman-teman bisa lihat nih di gambar overlay di samping, persebaran dari perubahan tekanan di grafik yang telah kita plot tadi lebih cenderung mendekati garis-garis yang berada di sekitar 3 dan 0,3. Maka bila kita asumsikan nilai curve match-nya itu sendiri sekitar 2,3. Nah, untuk pressure match-nya ini sendiri, teman-teman bisa lihat bahwa dengan asumsi pada saat tekanan 100 pada perubahan tekanannya, maka nilai dari border derivatif ini mendekati 0,1. Nih, sekitar sini bisa teman-teman lihat. Nah, maka didapatkan nilai pressure match-nya sekitar 0,001181. Nah, sedangkan untuk time match-nya itu sendiri, kita mengasumsikan bahwa pada saat perubahan waktunya bernilai 1, kita bisa dapatkan di kurva ini ada di sekitar 13,13 yang bisa teman-teman lihat. Nah, next. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai tadi, maka kita udah bisa nih kita masukin ke rumus untuk mencari permeabilitas. Rumusnya apa sih? Nah, seperti teman lihat bahwa rumus untuk menentukan permeabilitas sendiri itu kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari permeabilitas produksi dengan rumus 141 dikali 141,2 dikali flow rate dikali oil formation volume factor dikali viskositasnya dan dikali dengan pressure match. Nah, logo ini merupakan pressure match ya teman-teman. Nah, sekarang karena kita sudah dapatkan nilai pressure match-nya itu sendiri, maka kita langsung aja masukin nih ke rumus di si KH ini atau permeabilitas produksi. Maka kita akan mendapatkan nilai permeabilitas produksi sebesar 1625,8827 milidarcy per foot. Nah, ini kan masih permeabilitas produksi. Kalau kita mau jadiin permeabilitas gimana sih? Gampang. Tinggal kita bagi aja si permeabilitas produksi ini dengan ketebalan reservoirnya. Yang tadi telah kita ketahui bahwa ketebalan reservoir dari sumur ini sekitar 73 feet. Nah, maka akan kita dapatkan nilai permeabilitasnya sebesar 22,278 milidarcy. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai dari permeabilitas, maka kita telah menyelesaikan poin 1 yang tadi. Nah, untuk kita menentukan skin factor, terlebih dahulu kita perlu mencari nilai dari wellbore storage dan dimensionless wellbore storage coefficient. Nah, caranya gimana sih? Nah, kita tinggal masukin aja nih rumus yang udah ditentukan oleh Pak Bordet, di mana C-nya itu 0,0295 dikali permeabilitas produksi dibagi viskositas dikali delta T per time match. Nah, yang ini time match ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk dimensionless wellbore storage coefficient, rumusnya sendiri adalah 0,8936 dikali si wellbore storage itu sendiri dibagi porositas dikali kompresibilitas total dikali ketebalan reservoir dan dikali dari radius sumur itu sendiri. Nah, karena nilai-nilai yang kita perlukan sudah didapat, langsung saja kita masukin. Jadi kita akan mendapatkan nilai dari si wellbore storage sebesar 0,073 BBL per PSI. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari wellbore storage itu sendiri, maka kita dapat nih menentukan nilai dari dimensionless wellbore storage koefisiennya. Nah, kita tinggal masukin aja nih nilai-nilainya, maka kita akan dapatkan nilai dimensionless wellbore storage-nya itu atau CD sebesar
2778,589. Ini nggak ada satuannya karena kita tahu sendiri bahwa dimensionless itu tidak punya satuan. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai wellbore storage dan wellbore storage koefisiennya, maka kita langsung bisa nih menentukan ada tidaknya skin factor pada sumur ini. Langsung aja kita masukin ke rumusnya, di mana skin factor itu ada 0,5 dikali ln dari si curve match dibagi oleh dimensionless wellbore storage coefficient. Kita tinggal masukin aja nilainya, maka kita akan mendapatkan nilai skin factor sebesar minus 3,54839, yang mana bisa kita asumsikan bahwa nilai dari skin factornya ini sendiri itu berarti tidak ada, maka pada sumur ini tidak terdapat skin factor. Oke, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Untuk type curve analysis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Dipersilahkan. Terima kasih Rayes. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang type curve analysis oleh Palacio and Blessingame. Next. Nah, metode Palacio-Blessingame ini memodelkan aliran gas dengan cara mengubah data pada produksi gas tingkat variabel dan aliran lubang bawah sumur menjadi ekuivalen constant rate liquid data, yaitu data fluida dengan laju konstan yang setara. Metode ini dilakukan karena dapat mengurangi ketidakakuratan data produksi agar memudahkan analisis berlangsung dan solusi tipe kurva laju konstan untuk aliran fluida di pendekatan uji sumur tradisional. Metode ini merupakan hasil dari modifikasi metode Fedkovich, di mana dapat dilihat perbedaannya melalui flow rate. Flow rate pada metode Fedkovich memiliki flow rate yang seragam, sedangkan pada metode ini, metode Palacio-Blessingame biasanya digunakan pada sumur gas yang flow rate-nya tidak menentu. Melalui metode ini, kita dapat memungkinkan menganalisis kurva yang dikembangkan khusus untuk liquid problem, memodelkan data aktual dari variasi laju alir dan variasi pressure drop saat produksi, serta menghitung gas in place, permeabilitas, dan skin. Next. Nah, asumsi yang digunakan pada metode ini ada 3. Yang pertama, metode ini bisa digunakan pada sumur vertikal yang memiliki aliran pseudo steady state, serta sumur gas dengan flow rate yang variatif dianggap sebagai sumur liquid dengan flow rate yang konstan. Next. Nah, selanjutnya penurunan rumus. Pada saat pseudo steady state condition, slightly compressible fluid pada radial flow dapat dirumuskan dengan variabel PWF sebagai berikut. Setelah waktu dalam hitungan jam dikonversikan menjadi hitungan hari dan log menjadi ln, persamaan berikut kemudian diplot pada kurva delta P per Q versus time pada skala Cartesius, maka didapatkan intercept dan slope yang sudah tertera pada layar. Next. Saat keadaan pseudo steady state untuk fase sistem gas dapat dideskripsikan pada persamaan berikut, lalu diplot pada kurva delta MP per Q versus time pada skala Cartesius, maka didapatkan pula intercept dan slope pada persamaan yang di atas. Lalu pseudo equivalent time atau normalized material balance pseudo time adalah hubungan dari hasil konversi data produksi gas menjadi equivalent constant rate. Pseudo equivalent time dapat didefinisikan dengan persamaan TA dalam satuan hari. Next. Dalam melakukan decline curve analysis dengan variable rates dan pressure, decline curve analysis dikombinasikan dengan material balance, persamaan pseudo steady state, dan normalized material balance fungsi waktu TA. Berdasarkan hasil kombinasi tersebut didapatkan persamaan sebagai berikut, di mana MP dapat dalam kondisi normalized pseudo pressure yang dapat dicari melalui persamaan MPI average dan MP.
di mana BPPS sebagai intercept dan M sebagai slope. Next. Nah, berikut adalah dua persamaan dimensionless. Yang pertama ada integral function dan derivative of the integral function. Kedua persamaan tersebut sudah dapat dilihat di layar sebagai berikut. Next. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengaplikasikan metode ini? Jadi yang pertama itu dibuat tabel perhitungan menggunakan data gas properties yang telah disediakan, lalu masukkan nilai Z, mu, P per Z mu versus P untuk sistem gas. Nah, nanti setelah dimasukkan ke dalam tabel, mereka dapat dilakukan iterasi untuk beberapa kali iterasi. Selanjutnya, plot nilai P per Z mu versus P pada skala kartesian dan tentukan area di bawah kurva untuk nilai P. Kalikan setiap area dengan MP untuk menghasilkan normalized pseudo pressure menggunakan persamaan berikut yang sudah tertera. Next. Perhitungan tersebut dapat dimasukkan ke dalam tabel yang ada di atas. Lalu, plot nilai MP dan PZ versus P pada skala kartesian. Setelah itu, diasumsikan nilai A untuk initial gas in place atau G, di mana setiap GP dan T harus dihitung nilai P average per Z average menggunakan persamaan gas material TA produksi balance. Hasil plot pada step ketiga dimasukkan ke dalam grafik P versus P per Z dengan ratio P average dibagi Z average, lalu ditentukan nilai P average dan MP. Next. Step yang ketujuh itu menghitung nilai TA menggunakan persamaan yang sudah tertera di sebelumnya, di mana satuan TA merupakan day atau hari. Setelah menghitung nilai TA, kemudian plot nilai MPI minus MP per flow rate gas versus TA pada skala kartesius. Lalu tentukan slope-nya dan hitung kembali nilai initial gas menggunakan persamaan G sama dengan 1 per CTI dikali M. Langkah terakhir, nilai G pada step 9 dapat digunakan pada iterasi selanjutnya. Next. Nah, di sini aku ada contoh field case example, yaitu sumur gas A memiliki permeabilitas gas reservoir rendah, di mana secara general permeabilitas kurang dari 0,1 milidarsi. Tekanan pada bottom hole dan flow rate dicatat setiap hari. Akhirnya terdeteksi perubahan pada liquid loading yang signifikan dan efek musiman. Lalu hitunglah nilai G atau gas in place dan K atau permeabilitas serta cocokkan hasil sebelum dan sesudah pengaplikasian pada kurva. Nah, di sini udah ada data untuk reservoir properties dan fluid properties. Next. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu plot nilai flowing time versus PWF pada profil tekanan bottom hole di sumur gas. Bisa dilihat yang di sebelah kiri menunjukkan bahwa PWF sumur gas A sangat bervariatif tanpa pola yang ditentukan. Lalu secara logaritmik normalized instantaneous rate versus real time untuk menunjukkan ketidakcocokan pada dataset. Nah, grafik di sebelah kanan menunjukkan bahwa adanya kecocokan kumpulan data ini dengan decline type curve, namun tidak mungkin terjadi saat case ini berlangsung. Next. Yang kedua, hitung nilai gas in place G menggunakan rumus sebelumnya yang ada di pengaplikasian. Nah, yang grafik sebelah kiri ini tidak menunjukkan garis lurus horizontal yang harus diperoleh untuk nilai tetap G atau gas in place. Nah, kinerja yang buruk yang diamati tidak terduga mengingat karakteristik
produksi sumur ini, di mana dalam case ini diasumsikan aliran gas fase tunggal dan liquid loading yang signifikan terjadi di sumur ini yang dapat membatalkan asumsi-asumsi mendasar dari metode ini. Next. Yang ketiga, memvalidasi nilai G atau gas in place pada step sebelumnya untuk menghitung material balance pseudo times dengan memplot kembali nilai TA versus Q per delta PP atau normalized rate versus perhitungan material balance pseudo times. Next. Yang terakhir, hitung nilai gas in place atau G dan permeabilitas K, lalu plot nilai normalized flow rate function, Fedkovich, dan McGray type curve, kemudian validasikan dengan kurva normalized flow rate integral dan integral derivatif pada McGray type curve. Nah, yang di sebelah kiri itu sebelum divalidasi kembali ya, jadi itu yang sebelah kiri itu masih setelah adanya perhitungan nilai G sama K, lalu divalidasi kembali dengan kurva normalized flow rate yang akan menghasilkan grafik seperti yang di sebelah kanan. Next. Sekian presentasi tentang Palacio Blazing Game Type Curve Analysis. Berikut adalah daftar literatur yang kami gunakan dalam membantu diskusi kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Mah, ya Mas tidur mah. Dadah.